Iya, cepetan, jawab Ning Isma ketus. Perlahan aku mulai merasakan keasikan tersendiri mendengar percakapan Gus Nur dan Ning Isma. Imajinasiku berusaha merangkai adegan yang sedang terjadi, sama seperti aku mendengar sandiwara di radio. Buka, Ning, seru Gus Nur gugup, padahal yang dihadapinya adalah istrinya. Kenapa aku dulu yang baru buka? Tanya Ning Isma. Kedua pasangan suami istri masih terlalu hijau, belum pernah terkontaminasi oleh film-film yang diam-diam sering aku tonton dengan teman-teman santrinya di Cirebon. Kami menontonnya di salah satu rumah penduduk yang memungut bayaran per santri 5.000 untuk setiap keping DVD yang kami tonton. Jadi gimana nih? Tanya Gus Nur terdengar lucu, dan aku merasa terhibur dengan percakapan mereka yang kaku. Bukain, sayang, tajuk Ning Isma dengan kemanjaan yang menurutku dibuat-buat. Ya, Ning, jawab Gus Nur. Lalu hening. Mataku terpejam membayangkan tangan gemetar Gus melakukannya. Nafasku memburu, membayangkan aku yang sedang melakukannya. Kok nggak ada suaranya? Bisik Kang Zuber menepuk pundakku. Aku hanya mengangguk pelan. Suara sekecil apapun bisa terdengar oleh mereka yang ada di dalam kamar. Apakah Kang Zuber tidak tahu itu? Sudah, Ning. Suara Gus Nur membuat kami kembali berkonsentrasi. Kang Zuber semakin menempelkan telinganya agar tidak ada suara yang terlewat olehnya. Gus, masa harus terus diajarin kalau adik sudah seperti ini? Iya, seru Gus Nur panjang. Apanya, Siang? Iya, tanya Ning Isma setelah beberapa saat terdiam dan sepertinya tidak ada yang terjadi di dalam sana. Iya, aku pipi kamu ya, tanya Gus Nur hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Kenapa harus meminta izin pada istrinya sendiri? Aja, kenapa harus pipi? Kenapa bukan bibip? Tanya Ning Isma ketus. Kalau begitu, kamu ya, kembali Gus Nur bertanya hal yang tidak perlu ditanyakan olehnya. Kelakuannya seperti remaja tanggung yang baru pertama kali berdekatan dengan seorang wanita. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara dering HP tanda SMS masuk. Suaranya yang nyaring memecahkan keheningan malam. Siapa itu? Tegur Gus Nur membuatku, Kang Zuber yang sedang menguping sangat terkejut. Refleks kami berlari meninggalkan rumah Gus Nur sebelum dia mengetahui siapa yang sedang menguping. Kami berlari sejauh yang kami bisa, mencari tempat teraman. Aku yang ketakutan dan belum begitu mengenal daerah ini, mengambil jalan yang salah. Aku terpisah dari Kang Zuber yang berlari mendahuliku. Aku berlari tanpa menghiraukan gerombolan semak yang menghadang di depanku. Kakiku lincah meloncati yang seperti pendekar yang sudah terlatih. Entah di mana Kang Zuber yang berlari meninggalkanku. Sarung yang dikenakannya tidak menghalangi Kang Zuber berlari cepat, sedangkan aku terpaksa membuka sarung dan menyampaikannya di pundak agar tidak menghambat kecepatan lariku. Hingga akhirnya, tanpa berpikir panjang, aku bersembunyi di bawah pohon mangga yang rimbun. Pada saat itulah aku melihat rumah Gus Nur hanya berjarak kurang lebih 10 meter. Ternyata aku berlari mengelilingi area pesantren yang membawaku kembali ke tempat yang tidak jauh dari rumah Gus Nur. Dari balik persembunyian, ternyata benar, para yai keturunannya mempunyai karoma yang sulit dicerna akal sehat. Buktinya, aku yang hanya bisa berlari di tempat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Entah hukuman apa yang aku terima kalau Gus Nur tahu akulah salah satu santri yang mengupingnya. Latifah, jangan tinggalkan aku. Seiring suara gadis dari arah sampingku, refleks aku menoleh ke sumber suara dengan jantung berdegup kencang. Kamu pipis aja harus diantar. Gerutu wanita yang dipanggil Latifah, suaranya seperti aku kenal, tidak perikanan. Aku ingat orang yang menelponku siang tadi bernama Latifah dan suaranya hampir sama dengan di telepon. Aku takut, kata orang di kamar mandi ada genderuwo. Jawab gadis yang dipanggil Nap, entah kepanjangannya apa. Aku melirik kiri kananku untuk memastikan tidak ada genderuwo seperti yang dikatakan gadis itu. Genderuwo hanya cerita yang ditunjukkan untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar malam.
Dan aku sudah bukan anak-anak lagi. Usiaku 19 tahun bisa dikatakan dewasa. Hidup di pesantren membuatku cepat dewasa karena jauh dari orang tua. Membuatku harus mengerjakan semuanya sendiri. Nasihat Latifah, aku setuju sekali dengannya. Tapi, kenapa bulu kuduku semakin merinding? Tengguku terasa dingin saat kusentuh. Bisa saja genderuwo itu benar-benar datang karena merasa dipanggil atau merasa tersinggung mendengar kedua gadis itu membicarakannya. Kamu juga takut, kan? Buktinya kamu nggak pernah mau ke kamar mandi sendiri. Pasti minta antar. Gadis bernama Nap itu sepertinya pernah kulihat. Yang aku baru ingat dia adalah Zainab. Dan aku melihatnya memasak untuk di dapur, menjamu para kiai dan tamu yang datang menemui Abah Yai Nafi. Ya, benar. Wajah Nap terlihat jelas saat melintasi bagian yang lebih terang. Wajahnya yang manis membuat rasa takutku berangsur hilang. Sedang gadis bernama Latifah juga cukup cantik. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih. Karena kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.